Bagian tambahan ini untuk melihat tentang penggarap yang jahat. Ya, penggarap yang jahat. Siapa yang dapat dimaksudkan di sini? Para penggarap yang jahat. Nah, inilah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kalau Anda membaca dari Matius 21 ayat 33 sampai 39, maka disitulah Anda akan membaca tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini. Konteksnya apa? Apa konteksnya? Latar belakangnya. Yesus menceritakan perumpamaan ini di minggu terakhirnya di Yerusalem sebelum penyaliban. Ya, tidak lama setelah kedatangannya yang dielulukan, dia masuk ke Yerusalem. Ingat orang-orang mengelulukan dia, Hosana, Hosana ya. Ya, Hosana, Hosana. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dia masuk, dia terima, tapi kemudian dia menangisi Yerusalem. Lalu kemudian dia masuk ke dalam bukan bahtera ya, bait Allah. Ya, dia masuk dalam bait Allah, lalu dia membersihkan bait Allah. Dia mengusir para penjual yang berbisnis di pelataran bait Allah. Lalu kemudian dia juga ada beberapa poin, dia memberikan perumpamaan, ya, perumpamaan tentang, misalnya sebelum perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang jahat ini, dia membahas tentang apa? Dia membahas tentang ada dua anak yang satu tadinya menyatakan suka untuk membantu ayahnya tapi tidak membantu, tapi satu yang tadinya apa? Menolak tapi kemudian dia apa? Menurut, ya, perumpamaan tentang penurutan, ya. Dan kemudian muncul perumpamaan tentang kebun anggur ini. Kenapa? Di situ karena dia sedang berada di bait Allah. Dia sedang mengajar dan menanggapi para pemimpin agama Yahudi, imam kepala, orang Farisi dan tua-tua yang mempertanyakan otoritasnya. Ya, para pemimpin, dia sedang berbicara secara spesifik kepada para pemimpin. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin sebelum Yesus memberikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur? Ini yang terjadi. Para pemimpin itu ya, yang pada saat Yesus mengajar ya, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, Matius 1 ayat 23 katakan apa? Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Apa yang dilakukan? Yesus yang membersihkan bait Allah. Jadi atas kuasa mana kamu buat itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ini kita sudah pernah bahas waktu lalu ya. Ini adalah pertanyaan jebakan ya. Kalau Yesus katakan, kuasa yang aku miliki itu adalah kuasa yang dari mana ya? Kuasa yang dari surga ya. Kuasa yang dari surga. Kalau Yesus bilang maka mereka akan mentertawakan dia. Kamu dari surga kok, kamu ini bukan siapa-siapa. Ya. Kamu bukan raja surgawi. Kamu lahir, kami kenal. Kamu kalau dari surga, tapi kami tahu kamu itu orang dari apa? Yesus dari Nazaret ya. Kami tahu siapa kamu. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu tidak pernah diajar oleh para pemimpin-pemimpin agama seperti kami. Ya. Kamu miskin. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu mengaku diri sebagai surga. Ingat pandangan-pandangan orang Yahudi di zaman Yesus bahwa kemakmuran ataupun kesejahteraan sosial adalah tanda persetujuan Allah terhadap kehidupan Anda. Jadi kalau Anda itu makmur, Allah berkenan pada Anda. Tapi Yesus miskin. Ya. Yesus tidak punya apa-apa. Masa mau mengaku daripada apa? Datang daripada surga. Atau kuasa dari surga. Ya. Tidak berpendidikan, miskin, dan lain sebagainya. Tapi kalau Yesus bilang, oh kuasaku itu dari dunia, dari bumi. Wah itu bahaya Yesus. Kenapa? Karena dia berarti akan menjadi apa? Menjadi pemberontak orang Romawi. Yesus bisa menjadi apa? Menjadi pemberontak yang kemudian dilaporkan oleh para pemimpin ini kepada orang-orang Romawi. Tapi kemudian kita tahu Yesus yang kebalik bertanya kepada mereka, dengan kuasa apa Yohanes Pembaptis itu melakukan hal-hal yang dia lakukan? Ini tidak berani dijawab oleh para pemimpin agama tersebut ya. Para pemimpin agama tersebut tidak berani juga untuk menjawab. Tapi itulah poin, itu satu pembahasan yang kita sudah pernah bahas waktu lalu kita bahas dari kitab Markus. Tapi ini ya, mereka merasa tertantang. Kok Yesus ini yang tidak punya apa-apa, yang miskin, datang dari tempat yang diketawakan, ditertawakan ya. Yang masa istilahnya tidak punya kekuasaan apa-apa, tapi kok berani melakukan hal seperti itu. Mereka merasa tertantang ya. Mereka merasa tertantang dan merasa tidak senang dengan Yesus yang menantang kuasa mereka ya. Tapi inilah ya. Inilah satu pelajaran juga, di satu pelajaran istilahnya footnotes ya, satu pelajaran sampingan. Hati-hati dengan perasaan-perasaan kita yang seringkali kita bertanya, ini siapa nih orang ini? Ya, siapa nih dia ini?
Dari mana dia bisa, kok bisa-bisanya dia berani minta untuk bicara atau apa. Kita merasa atau mengecilkan, seringkali kita memiliki, aduh nggak apa ini bukan orangnya, nggak jago nih, saya nggak mau dengar dia atau apa. Seperti perasaan-perasaan seperti itu ya. Kita seringkali pada saat orang baru, ada seorang ya yang naik dalam satu posisi yang besar dan kita seperti merasa apa, wih, ini dari mana dia itu? Siapa dia? Siapa dia itu orangnya? Nah, satu statement yang saya cukup suka ya, yang dituliskan, ya, ini yang menyatakan ini ya, bahwa orang yang insecure people, orang yang tidak merasa aman, tidak percaya diri, ya, orang yang tidak percaya diri itu harus, biasanya mereka itu apa yang terjadi dengan mereka yang insecure ini, yang tidak percaya diri atau tidak memiliki apa, tidak memiliki kekuatan diri dan kata lain ya, mereka biasanya akan mencari alasan dengan cara merendahkan orang lain agar merasa percaya diri, ya, merasa percaya diri. Percaya diri yang sesungguhnya ya, confidence, percaya diri bukanlah memasuki ruangan dengan kepala terangkat dan berpikir bahwa Anda lebih baik dari orang lain. Melainkan Anda memasuki ruangan dan sesungguhnya tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Cukup menarik ya statement ini ya. Dan inilah satu hal yang harusnya menjadi bagian kita. Bahwa kita nggak perlu merasa insecure. Kita nggak perlu merendahkan orang lain. Nggak perlu merasa diri kita itu harus ditinggikan dengan cara apa? Merendahkan orang lain. Atau dengan meninggi-ninggikan diri kita. Tapi itulah pelajaran sampingan sehubungan dengan pertanyaan dari para pemimpin agama. Tapi itu ya, dari pertanyaan para pemimpin agama tersebut, barulah kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang tadi kita sudah baca. Ada beberapa simbol dalam perumpamaan tersebut ya. Elemen tuan tanah. Siapa itu tuan tanah? Apa artinya? Tuan tanah itu tidak lain tidak bukan adalah Allah Bapa. Dan kebun anggur itu adalah apa? Umat-umat Tuhan. Yesus pada saat itu berbicara kepada umat-umatnya, umat Israel ya. Umat Yahudi pada saat itu. Itulah kebun anggur. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 juga memakai gambaran ini. Tapi hanya kepada apa? Kebun anggur. Tapi kemudian dalam Matius 21, Yesaya 5 ayat 1 dan 7 itu kemudian ditingkatkan. Sekarang dalam Matius 21 ada para penggarap. Dan para penggarap ini tidak lain tidak bukan adalah para pemimpin agama Yahudi. Ya, para pemimpin agama Yahudi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Penggarap-penggarap itu apa? Para pemimpin itu dipercayakan ya, mereka menjadi apa? Pimpinan untuk dapat memimpin. Ada yang dipimpin. Ya. Tapi bagaimana cara mereka memimpin itu yang kemudian menjadi satu pertanyaan dari perumpamaan ini ya. Apa yang terjadi pada saat waktu panen hasil harus dibagikan, dalam perumpamaan tersebut dikirimlah para hamba, para nabi. Yaitu utusan-utusan Allah, misalnya Yesaya, Yeremia, Yohanes Pembaptis. Tapi apa yang terjadi dengan para nabi itu? Ditolak, dianiaya, dan ada yang bahkan apa? Dibunuh. Ya. Ada ditolak, dianiaya, dan dibunuh. Lalu kemudian Allah sebagai Tuan tanah harus mengirimkan anaknya yang tunggal. Ya. Perumpamaan dalam Matius 21 dikatakan anak yang dikasihi. Ya. Dalam kitab Lukas disebutkan anak tersebut sebagai anak yang dikasihi oleh Tuan tanah. Tapi apa yang terjadi dengan anak yang dikasihi ini? Dibunuh. Ya. Dan ini kita lihat pada saat anak ini dibunuh, dia ditarik, diseret keluar kota, diseret keluar kota dan apa? Dibunuh. Itulah penyalipan Yesus. Penyalipan Yesus itu pada saat dia disalib itu bukan di dalam kota Yerusalem, tetapi dia berada di luar ya, di luar gerbang ya, di luar gerbang atau di luar daripada kota Yerusalem. Itu melambangkan Yesus Kristus. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Kebun anggur itu kemudian diberikan kepada orang lain. Ya, kalau Anda baca dari Matius 1 ya, ayat 43, maka itu yang terjadi. Bahwa Injil diberikan kepada bangsa lain, pada orang-orang percaya yang setia. Tapi inti daripada perumpamaan ini untuk pelajaran kita adalah ya, sambungan daripada Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 bahwa Allah melakukan semua yang dapat diberikan. Allah melakukan semua yang dapat diberikan. Ya. Tambahan diberikan. Ya. Dari Matius 21 kita melihat ada nabi-nabi yang dikirim. Ada anak Allah sendiri yang bahkan apa? Dikirim. Ya. Dalam Matius 1:33 katakan adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga dalam kebun itu. Kemudian ia
Kemudian baru setelah semuanya sudah rapi, sudah terjadi, baru kemudian ia menyewakan kebun yang sudah siap hanya untuk dijaga. Sudah ada semuanya. Ya, sudah ada semuanya. Pohon-pohon anggur itu semua sudah tersusun semua. Tempat untuk memeras anggur sudah ada. Tinggal mau dijaga aja. Ya, tinggal mau dijaga. Kemudian dia menyewakan kebun itu pada penggarap-penggarap. Lalu berangkat ke negeri lain. Jadi Allah mempersiapkan kebun anggur. Seperti Allah yang mempersiapkan Taman Eden. Semuanya sudah Allah siapkan. Baru diberikan kepada siapa? Adam dan Hawa. Ya. Jadi Tuan Tanah telah menanam kebun anggur dan menyediakan semua yang dibutuhkan untuk operasionalnya. Pagar tanaman di sekelilingnya untuk mencegah pencurian, dengan kata lain dijaga. Ya, dijaga. Lalu tempat pemerasan anggur untuk memproses buah anggur disediakan. Lalu menara tempat buah anggur ya dijaga, supaya tempat buah anggur itu dijaga dari semua orang, dari burung dan binatang lain yang akan merusaknya. Didirikan. Lengkap, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini yang Tuhan juga berikan kepada Adam dan Hawa. Ya. Dia berikan kepada Adam dan Hawa. Segala sesuatu, bukan Adam baru harus tanam dari pupuk, dari biji ditumbuhkan jadi pohon. Tidak, pohonnya sudah jadi semua. Ya. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa untuk merawat dan menjaga Taman Eden. Kejadian 2:15 katakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk hanya menumbuhkan pohon-pohon, menumbuhkan hal-hal yang akan terdapat dalam Taman Eden. Bukan. Hanya untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan artinya bekerja, mengelola, dan to serve, melayani ya. To serve. Dan memelihara, dari kata Ibraninya syamar. Kalau mengusahakan dari kata abad ya. Dari kata abad, jadi abdi, mengabdi ya. Kita mengabdi ya. Tapi sekarang kalau syamar artinya memelihara. Kita menjaga, merawat, dan melindungi. Ya, jadi semuanya sudah Sudah tersedia. Sehingga tidak perlu lagi dipacul dan lain sebagainya, hanya untuk dijaga. Demikian juga dengan tuan tanah tersebut. Dia melakukan yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Penggarap-penggarap itu kemudian memberontak. Ya. Termasuk pertama siapa yang memberontak? Ini para pemimpin. Ya. Para pemimpin yang melompat. Pertama, apa yang terjadi? Ada dua kelompok ya. Dua kelompok hamba yang dikirim. Kelompok hamba yang pertama dan kedua yang dikirim untuk memberikan, untuk membagikan ya, untuk memberikan hasil kebun diambil dari para penggarap. Apa yang terjadi kepada mereka? Dianiaya dan ada yang dibunuh dan dilempari batu. Lalu kemudian kita sudah tahu dari perumpamaan yang kita sudah baca, bagaimana hingga anak daripada tuan tanah dikirim dan kembali anak tersebut kemudian juga dibunuh. Tapi yang menarik saudara ya, yang menarik dari perumpamaan ini adalah perumpamaan ini ditutup hanya pada saat anak itu dibunuh, tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Yesus tidak melanjutkan, dengan kata lain. Yesus tidak melanjutkan cerita ataupun perumpamaan tersebut. Ya. Apa yang terjadi dengan para penggarap itu adalah satu pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada para pemimpin agama yang sedang bertanya kepada Yesus, kuasa siapa yang telah dia buat itu ya. Maka apa Yesus katakan? Maka Yesus bertanya kepada mereka, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Yesus tidak, artinya Yesus ingin membawa kita semua, bukan hanya para pemimpin agama di zaman Yesus, untuk dapat melihat apalagi yang kurang, ya, apalagi yang kurang yang dapat Allah berikan, dan apakah kita masih dapat menyatakan ketidakadilan Allah dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dalam dunia ini? Apakah kita dapat mempersalahkan Allah? Ya. Kalau di sini Yesus menyatakan, bukan bukan tuan kebun anggur itu yang bermasalah. Yang masalahnya itu datang dari para sekarang? Para penggarap-penggarap. Jadi sekarang apa yang mau dilakukan? Yesus bertanya kepada apa yang akan dilakukan dengan para penggarap terus. Yesus bertanya. Dan apa yang terjadi dengan penggarap? Jawaban justru datang dari para penanya, para pemimpin agama. Matius 21 ayat 41 katakan, kata mereka kepadanya, tuan tanah itu akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.
Nah, menjadi satu poin di sini ya. Yesus tidak apa? Tentu saja tidak dikatakan apa yang terjadi dengan Yesus kemudian. Apakah dia bilang, oh ya betul jawabanmu seperti begitu. Yes, tidak ada. Tidak ada tanggapan langsung daripada apa? Tidak ada tanggapan langsung daripada Yesus. Tapi Yesus kemudian melanjutkan ya. Melanjutkan dengan perumpamaan lainnya. Menjadi pertanyaannya, kenapa Yesus tidak apa? Menyatakan bahwa kalau setelah dijawab oleh para pemimpin agama, oh itu penggarap-penggarap kebun anggur itu akan dibinasakan. Lalu kemudian, kenapa Yesus tidak langsung bilang, oh ya betul, itulah yang kemudian terjadi. Maka tuan tanah itu membawa pasukannya dan membunuh semua penggarap-penggarap kebun anggur. Tapi itu tidak Yesus katakan. Yesus tidak katakan. Kenapa? Kenapa? Ya. Kita lihat bagaimana kemudian Yesus melanjutkan dengan perumpamaan lainnya. Dan dari perumpamaan lainnya ini baru kita lihat apa yang dapat terjadi dengan orang-orang yang jahat. Ya, orang-orang yang jahat. Baik, mari kita lihat. Dalam Matius 21 ayat 33 sampai 39, kita lihat perumpamaan penggarap kebun anggur. Yaitu penggarap yang jahat, yang menganiaya dan membunuh hamba dan anak tuan tanah. Tapi mereka apa yang terjadi dalam mereka tidak dihukum, tidak dikatakan mereka apa? Binasa, tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman. Baru di perumpamaan berikutnya, dalam perumpamaan berikutnya ada perumpamaan perjamuan kawin dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lanjutan dari perumpamaan Yesus ini. Apa yang terjadi di situ? Dalam perumpamaan tersebut ada seorang raja yang mengadakan perjamuan untuk anaknya. Untuk anaknya yang akan apa? Menikah. Ya. Anaknya akan menikah. Lalu dia mengundang orang-orang untuk masuk ke dalam pesta pernikahan tersebut. Lalu orang-orang itu apa? Buat alasan. Padahal mereka, kita sudah pernah bahas ini ya, perumpamaan ini. Padahal biasanya dalam perjamuan itu, zaman seperti dulu itu, ada 3 kali undangan pernikahan kan. Undangan untuk datang ke pesta. Yang pertama adalah untuk RSVP. Anda harus apa? Membuat reservasi. Anda sudah menyatakan Anda akan datang. Supaya apa? Supaya Anda, kalau Anda katakan, oh ya saya akan datang, saya dengan istri saya akan datang. Maka akan dicatat, oh dari keluarga Rantung 2 orang. Ya. Oke, untuk keluarga Rantung ini, mungkin bersama keluarga lain, kalau semuanya jumlahnya semua sudah dihitung, oke kita butuh misalnya 2 domba atau 3 domba. Ya, kalau untuk 10 orang yang akan datang. Jadi dihitunglah reservasi, mereka semua sudah terima, sudah menyatakan akan datang, lalu kemudian dipersiapkan makanan, dan itu yang pertama. Jadi mereka sudah menyatakan siap. Lalu kemudian datang panggilan kedua untuk menyatakan bahwa makanan itu apa? Makanan itu sudah siap. Makanan itu sudah siap. Dan pada saat hamba-hamba ini datang untuk memanggil orang-orang yang pertama kali sudah menyatakan akan masuk ke dalam pesta perjamuan kawin sang raja, kemudian mereka buat apa? Buat alasan demi alasan demi alasan. Dan bahkan apa yang terjadi? Ya ada yang dianiaya dan apa? Ada yang dianiaya, hamba-hamba daripada sang raja itu ada yang dianiaya dan bahkan apa? Ada yang dihukum. Sampai kemudian panggilan kemudian diberikan kepada siapa saja yang dapat masuk ke dalam pesta perjamuan kawin sang raja. Tapi poinnya adalah bahwa di dalam perumpamaan yang berikutnya ini, dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14, kita lihat bagaimana sang raja murka dan membinasakan orang-orang jahat yang membunuh kelompok pertama. Ada kelompok pertama dari para hamba yang dibunuh, yang dibinasakan oleh orang-orang jahat. Lalu kemudian raja itu menghukum para orang-orang jahat tersebut. Ya, para orang-orang jahat. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau kita mau sambung istilahnya, mau disambung dalam kedua perumpamaan ini, kenapa pada saat anak tuan tanah itu mati tidak langsung apa? Mendapatkan penghukuman. Ya. Kenapa? Karena ada jangka waktu tentunya ya. Kalau kita lihat pada saat Yesus mati, kita lihat seperti pertanyaan kita waktu lalu. Kenapa setan tidak dibunuh? Kenapa setan tidak langsung dimusnahkan? Jangka waktu diberikan agar supaya karakter keberdosaan setan itu sepenuhnya terlihat. Ya. Yang Yesus dapat bangkit kembali dari kematian, memperoleh kemenangan. Tetapi sekarang tuduhan setan bukan hanya lagi kepada Yesus yang dia coba untuk jatuh, tapi kepada umat-umat manusia yang dapat dijatuhkannya. Dan diberikanlah kesempatan
Justru supaya setan menunjukkan karakternya, pada saat dia mencoba untuk menang bukan hanya melawan anak Allah, Yesus Kristus, tetapi anak-anak Allah, umat-umat Allah, maka diberikan kesempatan kepada anak-anak Allah, umat-umat Allah juga untuk memperoleh kemenangan. Jadi ada waktu yang diberikan. Sampai kapan? Sampai pada saat pesta perkawinan. Ya, pada saat pesta perkawinan. Dan kalau kita melihat misalnya dalam Matius 25 bicara tentang perumpamaan tentang anak lima yang bijaksana, 5 yang bodoh, 10 anak darah ya, yang akan masuk ke dalam pesta pernikahan. Itu menunjukkan pesta pernikahan itu adalah akhir daripada apa? Daripada kesempatan yang dapat diberikan. Dan akhir itu berarti apa? Ada penghakiman. Ada penghakiman pada waktunya. Tapi poinnya adalah, kenapa tidak dihukum? Tidak binasa dalam Matius 21? Karena jangka waktu dari anak tuan tanda yang mati dengan pesta perkawinan sang raja itu ada waktunya. Ada waktu yang harus terjadi. Waktu itu untuk apa? Waktu untuk bertobat. Ya. Ada panggilan untuk pertobatan sebelum penghakiman. Ya. Allah memberi waktu untuk siapa saja, umat manusia, untuk bertobat. Untuk dapat menang, ya, mengalahkan setan. Roma 2 ayat 4 katakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, kenapa tidak langsung dibunuh? Tidak langsung dibunuh orang-orang yang jahat, karena diberikan kesempatannya. Maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa? Kepada pertobatan. Waktu diberikan. Waktu diberikan kepada para pemimpin-pemimpin agama untuk bertobat. Waktu diberikan kepada kita semua untuk bertobat. Jadi dia memberikan waktu kepada umat manusia untuk bertobat. Dan poin yang kedua, keadilannya akan datang pada waktu yang ditentukan. Ya. Tidak akan selama-lamanya. Tidak akan selama-lamanya orang yang jahat itu akan terus apa? Dengan semena-mena melakukan kejahatan. Akan ada akhirnya. Ya. Akan ada akhirnya. Dalam perumpamaan tentang raja, tadi kita sudah lihat dari Matius 22, dan kita sudah pernah bahas itu lalu. Ada saatnya. Ingat, kenapa raja itu murka? Ya, ada kelompok hamba pertama itu yang dibinasakan. Lalu kemudian kelompok kedua hamba, raja akan datang bersama dengan kelompok hamba kedua untuk membinasakan apa? Orang-orang yang jahat. Kenapa? Karena ada waktu. Waktu untuk apa? Untuk penghakiman. Ya. Bayangkan ya, saya pernah katakan ini ya, tentang perumpamaan tentang perkawinan raja ya. Jadi orang-orang yang menjadi hamba di zaman dahulu, di zaman raja itu pada umumnya keluarga ya. Pada umumnya itu adalah orang yang keluarga. Jadi anak saya menjadi seorang hamba, seorang kaya atau seorang raja, maka anak saya atau keluarga saya itu juga akan sama-sama menjadi hamba. Kenapa? Karena itu lebih dipercaya oleh orang kaya ataupun sang raja. Dan kita dapat lebih banyak bekerja sama bukan karena adanya nepotisme, bukan. Tapi karena apa? Sudah menjadi satu keluarga. Ya, satu keluarga besar bersama-sama dengan sang raja. Tapi coba bayangkan, pada saat pesta perjamuan pernikahan diundang, orang-orang diundang untuk datang lalu mereka dibunuh, apa perasaan anggota keluarga lainnya yang melihat anggota keluarga mereka itu dibinasakan? Ya. Perasaan kelompok hamba yang kedua ini adalah perasaan seperti yang seringkali kita katakan, Tuhan berapa lama lagi, kenapa saudara saya, kenapa menderita, orang-orang yang saya kasih itu harus menderita. Tunjukkanlah keadilan-Mu Tuhan. Dan inilah sebabnya pada waktu yang tepat, pada waktu yang telah Allah tentukan, Dia akan datang untuk memberikan keadilan. Setelah panggilan kasih untuk bertobat, Dia berikan. Kisah Para Rasul 17 ayat 31 katakan, karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seseorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Poinnya, ya dengan adil akan menghakimi apa? Menghakimi dunia. Keadilan Allah itulah itu kita dapat melihat ya.
Seperti pelajaran tadi kita dituntut minta untuk membaca Yesaya 53 ayat 4. Ya. Allah memberikan kesempatan. Ya. Sesungguhnya, Yesaya 53 ayat 4. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Yesus telah mati. Ya. Untuk kita. Supaya kita yang seharusnya mati menerima upah dosa itu ya. Tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya kembali. Apalagi kira-kira yang dapat Allah buat? Saya percaya kita akan dapat sama-sama menjawab, Tuhan, Engkau sudah melakukan yang terbesar. Tidak ada lagi yang dapat Engkau lakukan. Karena Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal. Mati bagi kami semua. Kiranya ini dapat menjadi satu perenungan, satu kekuatan bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.